Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita sudah sampai ke pertemuan keempat, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan tes deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Kaidah kebahasaan teks deskripsi ada 8. 1. Penggunaan kalimat rincian. Kalimat rincian, kalimat yang berisi penjelasan, uraian atau rincian kalimat utama. Contohnya, kalimat utama kucingku yang imut. Rinciannya yaitu kucing memiliki bulu yang sangat lembut, dia memiliki mata yang sangat indah, tingkahnya yang sangat lucu. 2. Penggunaan kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat melibatkan indera, seolah dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan lain-lain. Contohnya, seolah melihat. Kucingku memiliki bulu yang berwarna putih dan hitam. Warna hitam pada bagian matanya mirip panda, sedangkan bagian putih menutupi bagian tubuhnya yang lain. Yang seolah mendengar, ketika ia lapar, ia mengeon dengan sangat keras. Seolah merasakan, setiap pulang, ia selalu menyambutku dengan cara menggosokkan bulunya yang lembut itu. 3. Penggunaan afiksasi dengan kata dasar KPTS. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan penambahan bunyi bahasa di awal, di akhir, dan di tengah, atau gabungan ketiganya pada kata sehingga membentuk kata baru. Contohnya, prefiks atau awalan. Kata dasar lihat mendapat awalan me menjadi melihat. Dari kata dasar pukul mendapat awalan di menjadi dipukul. Kata dasar jual mendapatkan awalan ter menjadi kata terjual. Dari kata dasar manah mendapatkan awalan pe yaitu pemanah. Dari kata dasar main mendapatkan tambahan awalan ber menjadi bermain. Yang kedua yaitu sufiks atau akhiran. Akhiran di sini ada akhiran i, an, atau kan. Dari kata dasar patuh mendapatkan akhiran i menjadi patuhi. Dari kata dasar minum mendapat akhiran an menjadi minuman. Dari kata dasar bersih mendapatkan akhiran kan menjadi bersihkan. 3. Konfiks. Ya, di sini konfiks adalah awalan dan akhiran. Kata dasar palsu mendapatkan awalan pe dan akhiran an menjadi pemalsuan. Kata dasar makam mendapatkan awalan me tambah akhiran kan menjadi memakamkan. Dan kata dasar rugi mendapatkan awalan di dan akhiran kan menjadi dirugikan. Yang keempat, simulfiks atau sisipan. Di sini ada kata dasar gigi mendapatkan sisipan r menjadi gerigi. Dan ada kata dasar tunjuk mendapatkan sisipan l menjadi telunjuk. Awalan me jika bertemu dengan kata dasar KPTS. Awalan me jika bertemu dengan kata dasar KPTS, maka KPTS pada kata dasar tersebut akan lebur atau luluh. Syarat lebur atau luluh kata dasar KTPS yaitu 1. Minimal terdiri dari 2 suku kata. 2. Huruf pertama dan kedua merupakan konsonan vokal. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan yaitu selain dari A, I, U, E, O yaitu B, C, D, F, G, dan seterusnya. Contoh kata dasar KTSP yang luluh atau lebur. Dari kata dasar pukul mendapat
awalan me dia menjadi luluh, yaitu memukul. Huruf P pada kata pukul akan luluh ketika bertemu dengan awalan me, menjadi memukul. Contoh kedua yaitu dari kata dasar sapu. Mendapatkan awalan me akan luluh menjadi menyapu, bukan mensapu. Sama juga dengan kata dasar tinju. Ketika me tambah nasal tinju, maka akan menjadi meninju. 4. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Andi, Syahratu, Reski, Sani. A pada kata Andi, S pada kata Syahratu, dan R pada kata Reski, dan S pada kata Sani. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Melayu, bahasa Indonesia. I pada Indonesia, M pada Melayu. Huruf pertama pada tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contoh, bulan Agustus, hari Kamis, hari raya Idul Fitri, yaitu A pada Agustus, K pada Kamis, I pada Idul, dan F pada Fitri. Huruf pertama pada geografi atau tempat. Contoh, kota Padang, kota Bulukumba, provinsi Sulawesi Selatan. K pada kota, P pada Padang, K pada kota, dan B pada Bulukumba, P pada provinsi, dan Sulawesi Selatan, S pada Sulawesi. 5. Penggunaan kata sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang mirip. Contoh, kata pemandangan bersinonim dengan panorama. Contohnya yaitu kita dapat menikmati panorama Pulau Liukang dari Pantai Bira. Lihat bersinonim dengan menyaksikan. Contohnya, di Pantai Bira kita bisa menyaksikan matahari terbit dan matahari terbenam. 6. Penggunaan kata depan. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Contoh, kata depan di, ke, dari, dan pada. Contoh kata depan di. Pantai Mandalaria merupakan salah satu pantai berpasir putih terbaik di Bulukumba. Kata depan ke. Wisatawan dapat menggunakan kendaraan motor atau mobil untuk sampai ke Pantai Mandalaria. Kata depan dari. Kebanyakan pengunjung yang datang dari wilayah luar Bulukumba. Dan kata depan pada. Keindahan pantai ini dapat dinikmati pada pagi hari saat matahari terbit dan saat matahari terbenam. Semua tadi kata dasar itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 7. Penggunaan pilihan kata dengan emosi kuat. Kata dengan emosi kuat merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Contoh, wisatawan akan semakin takjub jika melihat keindahan Pantai Bira di sore hari. Kalimat di atas menggunakan kata emosi yaitu takjub. Kata takjub merupakan ekspresi perasaan seseorang saat melihat objek, baik orang, benda, pemandangan, maupun peristiwa. 8. Penggunaan kalimat bermajas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa tulis yang berfungsi untuk memberi efek kata tersebut agar lebih hidup dan menarik. Contoh majas personifikasi. Personifikasi merupakan majas yang menggambarkan sifat manusia pada sesuatu yang bukan manusia. Contoh, nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Padi menunduk mengucapkan selamat pagi. 2. Majas metafora.
Metafora merupakan majas perbandingan langsung atau tidak menggunakan kata pembanding. Contoh, dari kejauhan terlihat hamparan permadani biru toska dengan buih-buih putih nan indah. Hamparan permadani biru toska sama dengan menggambarkan pantai. 3. Majas asosiasi. Asosiasi majas perbandingan yang menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, bak, umpama, atau laksana. Contoh, di bagian timur terdapat batu karang yang berdiri tegak, memecah ombak dengan menghasilkan buih putih bagaikan kristal. Selanjutnya, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, suaranya menggelegar sampai ke langit. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga pandemi cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.